Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah senantiasa selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala terus mencurahkan limpahan rahmat dan karunia di dalam kehidupan kita, sehingga getanyo dapat udip dengan penuh kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan selalu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat dan salam selalu kita doakan kepada Allah, semoga netamah sabili Allah kepada junjungan getanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat dronenyan sekalian. Abi Imam Syi, gurai-gurai kamu, para alim ulama, tengku-tengku, abu-abu mimi, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kami muliakan. Sejenak menyonsong terbitnya matahari, kita duduk beriktikaf di dalam masjid mendengarkan sedikit tausiah. InsyaAllah pada pagi ini kami akan menyampaikan kepada kita beberapa hadis yang menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda penghulu segala nabi, nabi penutup segala nabi, sangat mencintai umatnya melebihi daripada umat itu mencintai dirinya sendiri. Tanya para jamaah sering diajak oleh para dai, para khatib, para pendakwah, para penceramah untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang hanya dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman getanyo menjadi sempurna. Cinta kepada Rasulullah para jamaah adalah merupakan tolak ukur sempurnanya iman seseorang. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sendiri menyebutkan demikian. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, kata Rasul. Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya daripada anak-anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Berangkat dari hadis ini para jamaah, kita memahami bahwa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan tolak ukur daripada kesempurnaan iman. Karena makna la yu'minu yaitu tidak sempurna iman seseorang di antara kalian. Kemudian kalau kita diajak untuk mencintai Rasulullah, bagaimana dengan Rasulullah itu sendiri? Apakah beliau cinta kepada kita umatnya? Inilah yang akan khatib gambarkan, atau yang akan kami gambarkan pada pagi yang berbahagia ini. Gambaran yang akan kami nampakkan, kami hidangkan, kami paparkan kepada kita pada hari yang berbahagia ini para jemaah adalah beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami baca di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Faqih Abu Laisi As-Samarkandi. Yang pertama para jemaah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah," apabila hari kiamat sudah terjadi, maka yang pertama sekali, awwalu man ahyahumullah, orang yang pertama sekali atau makhluk yang pertama sekali dibangkitkan oleh Allah setelah dunia ini hancur. Oleh dunianya pangpo mandum abih binasa ubina katanya mandum mati, yang pun nepu udip li Allah Ta'ala adalah Jibril, Mikail dan Israfil. Allah hidupkan 3 malaikat tersebut. Kepada Israfil Allah kembali memberikan sur, yaitu terompet yang takun li katanya sangkakala. Sedangkan Jibril dengan Mikail Allah perintahkan yanzilani untuk turun keduanya ilal ar, kepada bumi, mencari di mana kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Netren Jibril dan Mikail ubumo yang karata niat setot pat kubur Nabi Muhammad. Setelah mereka menemukan kubur Nabi Muhammad, maka kubur Nabi Muhammad dibelah oleh Allah. Tehah kubur Nabi Muhammad, maka duduklah Nabi Muhammad dalam kubur. Wate Nabi Muhammad ka duduk dalam kubur, nekalan li Nabi Muhammad rad unun na Jibril, rad wi na Mikail. Apa yang pertama sekali Rasulullah tanyakan? Ya Jibril, ma hadha yaum? Hai Jibril, uranya. Setelah Rasulullah bertanya kepada Jibril, hari apa ini, dan Jibril memberitahukan, ya Muhammad, hadza yaumul qiyamah, hadza yaumul qari'ah, hadza yaumul haqqah. Hai Muhammad, nyokeuh uro kiamat. Uro mana di mana dunia kabeh hancur mendum hai Muhammad, ubena makhluk kabeh mati mendum. Nyokeuh uro kiamat. Apa yang beliau tanya setelah itu para jemaah? Pertanyaan Rasulullah setelah dia tahu bahwa itu adalah hari kiamat. Yang hari kiamat adalah hari yang sangat genting, yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Yang di sana akan diketahui nanti bagaimana nasib setiap orang. Yang ditanyakan oleh Nabi Muhammad adalah, ma fa'alallahu bi ummati ya Jibril. Hai Jibril, nepubut li Allah terhadap umat lu, atau bagaimana Allah menerima umatku? Ini pertanyaan yang pertama dari Nabi Muhammad. Pertanyaan Nabi Muhammad yang pertama sekali yaitu tentang umatnya, bukan tentang orang-orang yang dekat dengannya di masa dia hidup. Misalnya istrinya, misalnya para sahabatnya, misalnya anaknya, cucunya, atau keluarganya yang lain. Bukan. Hana netanyong li Nabi Muhammad, ma fa'alallahu bi Khadijah. Nepulaku le Allah terhadap Khadijah. Hana netanyong. Hana netanyong le Rasulullah, ma fa'alallahu bi Fatimah. Nepulaku le Allah terhadap Fatimah. Hana netanyong. Tapi yang netanyong para jamaah oleh Rasulullah adalah getanyo, ma fa'alallahu bi ummati. Nepulaku le Allah terhadap umat lu. Pada keadaan yang sangat genting, pada keadaan yang sangat merisaukan, menggundahkan dan sebagainya, pertanyaan pertama adalah terhadap umat. Ini jelas menunjukkan para jemaah bahwa Rasulullah sangat mencintai umatnya. Nyo bukti yang pun Rasulullah berat cinta ke gedanya umat. Kon tanyo mentong yang cinta ke Rasulullah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwa kullu nabiyya, setiap nabi, kanat lahum da'watum mustajabah,
mandum Nabi na neberi li Allah sabah doa yang pasti keterima. Mandum Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tapi semua mereka, kata Rasulullah, telah menggunakannya di dunia. Dan aku menyimpan doa tersebut untuk syafaat bagi umatku di hari kiamat. Nabi sebuah hal yang sangat berharga oleh Allah ke Nabi. Mandum Nabi lain pakai aja hidupnya. Tapi Nabi Muhammad hana ge pakai ge kubah. Kesa ge kubah, ke tanya urang kiamat. Ke tanya umat. Kenapa beliau menyimpan untuk kita? Karena beliau risau, karena beliau khawatir terhadap nasib kita. Kerisauan dan kekhawatiran adalah muncul dari rasa cinta beliau terhadap umatnya. Nekubah doanya anak pakai. Maka di saat Nabi Muhammad dilempar di Taif, irham bu urang Taif wate dia dakwah hana gukeun li Rasulullah gumlake ba Allah, ya Allah nu panco urang Taif. Hana nendu. Di saat Rasulullah terluka di medan perang di Uhud, hana nu doa li Rasulullah, ya Allah nu panco gede urang Quraisy. Hana nu pakai doanya, tapi Nabi lain mandum tu pakai. Setelah kiamat terjadi, kata Rasulullah, dalam keadaan manusia berkumpul di padang mahsyar selama 40 tahun, 40 tahun katanya di padang mahsyar, hana geperumun li Allah, hana geperumun, hana gepegah haba li Allah, hana tapupi katanya terlantar dalam keadaan yang sangat berusah, yang sangat gundah, yang sangat pahit di padang mahsyar wadenya tengku. Maka manusia semuanya wadenya berangkat menjumpai Nabi Adam. Roh ba Nabi Adam kun le katanya manusia bawa denya ya Aba Bashar, ya Adam, hayah manusia Nabi Adam, isfa' lana ila rabbika ayyaqdi bainana wa bainahu. Hai Nabi Adam, nu tolong, nu bantu kamu, nu lake bak Tuhan ro, nu supaya cepat-cepat beradili kamu. Han dadong dengku di padang mahsyar beradat uto bak Nabi Adam, yung lake bak Allah. Supaya nak bagah gadili li Allah. Hugekeun li Nabi Adam. Lastu hunaka. Hai anak cucolong gugun li Nabi Adam, manusia mandum. Lastu hunaka, lun hana berani, lun han cocok untuk melakai ba Allah supaya Allah mempercepat keputusan hukumnya pada hari ini. Han cocok gugun li Nabi Adam. Pakon han cocok karena Nabi Adam nekeun gero. Karena ulun pernah melakukan satu kesalahan, yaitu memakan buah khuldi yang dengan sebab sabah salahnya lung nu useli Allah dalam surga nu putrun ulunya han lung jid lake ba Allah malelo. Walakin tetapi kata Nabi Adam, silahkan kalian datang kepada Nuh, karena Nuh adalah orang yang pertama yang diutus oleh Allah. Berangkat tanya mandum jemaah wate uronyan dalam keadaan pedih jak fitur Nabi Nuh merumpak katanya dengan Nabi Nuh, kun ba Nabi Nuh, ya Nuh, isfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Hai Nabi Nuh, nu tolong kamu, nu melake bantu bak Tuhan dro ne supaya bagah keputuskan hukum terhadap kamu. Putuskan Nabi Nuh para jemaah. Lastu hunaka, long halong jud hana pantas untuk melakainya mbak uronya gugun Nabi Nuh, karena long pernah long mendoa yang dengan sebab doa long ubena makhluk di atas bumi binasa mandum modenya. Nabi Nuh
merasa bersalah para jemaah ngan sebab doa gopnya. Karena gopnya gemelakai gemu doa keputran ujun li Allah terjadi banjir, yang dengan keputran ujun terjadi banjir yang getanyo tepu dengan tofan ubena yang na dia tehumo mandum binasa, kecuali hanya padit-padit dro urung beriman dan sepasang-sepasang binatang. Hana salah binatang yang lain tapi pangpoi mandum pai. Hana salah bak kaya tapi pai mandum kenang i. Ngenyan Nabi Nuh merasa bersalah. Lastu hunaka, long hana pantas. Cita jak merumpok ngon Ibrahim. Fa innahu khaliluh, karena Ibrahim kekasih Allah. Kadang jut legomnya. Ya katanya para jemaah. Sudah Nabi Ibrahim. Dikala katanya kamu merumpok Nabi Ibrahim, lakalam Nabi Ibrahim hal serupa, ya Ibrahim isfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Ai Ibrahim, talakai tolong lihat kepada Tuhan, kepada Allah supaya bagah hukum di antara kamu. Pugekeun li Nabi Ibrahim, lastu hunaka, hai manusia mendum lung hana pantas. Li anni kadzabtu fil Islam salah satu kadzabah. Hai umat mandum long hana pantas untuk melakai ba Allah ba uronyo karena pernah lehega lo mutulit dalam Islam. Lehega Nabi Ibrahim ke mutulit merasa tidak pantas untuk melakukan permohonan kepada Allah. Utulit Nabi Ibrahim yang pertama kepegah oleh Allah dalam Al-Quran, fanadarata nadratan ilan nujum faqala inni sakim. Pak Sabah ura Nabi Ibrahim nukalan tiga kepada bintang nekun le Nabi Ibrahim inni sakim, long sakit lu. Nabi Ibrahim berbohong mengatakan sakit padahal dia sakit. Tapi Nabi Ibrahim berbohong karena dakwah terhadap Islam, untuk mengajak orang jahil pada masanya kepada Islam. Bohong Nabi Ibrahim kedua nekun bal fa'alahu kabiruhum. Dikala Namrud dan seluruh rakyat berangkat bak saboh tempat tinggal Nabi Ibrahim kampung. Ngecok pale li Nabi Ibrahim yang god raya nutamong lam tempat ubah Tuhan awaknya. Nucok nupok mendung Tuhan patung Namrud li Nabi Ibrahim gekubah yang paling raya tu dong iku ngecok pale gepuduk bak jaro yang paling rayanya. Watadiwa Namrud dan rakyatnya dan pasukannya itanyong soproh Tuhan kamu. Gepegah li Nabi Ibrahim ji katanyong bak yang rayanya. Kadang jih yang pok sang pale bak jaro jih. Bal fa'alahu kabiruhu. Gemu tulit li Nabi Ibrahim. Kadua go tulit Nabi Ibrahim. Tulit yang kuleh Nabi Ibrahim. Di masa Nabi Ibrahim, setiap wanita yang baru kawin akan dijadikan istri Namrud. To yang urung inong yang baru kawin, darah baru. Asai darah baru icok ke Namrud, ipugot ke perumohji. Maka Nabi Ibrahim watenyan baru kawin dengan Sarah. Gujaklah Nabi Ibrahim ukota itanyong le urung, ya Ibrahim sonyan nani inongnya. Ugukeun Nabi Ibrahim, innaha ukhti, nyo saudara lung, adik lung nyo maksudnya. Gemut sulit Nabi Ibrahim untuk melindungi kehormatan istrinya, gepegah kon perumoh go tapi adik. Karena menyo perumoh icok, menyo adik hai icok. Lehega gemut sulit nego. Anak berani Nabi Ibrahim gemulakai ba Allah. Tanya padik go tamu sulit, berani le katanya tamu mulakai ba Allah dengan seolah-olah katanya urung yang sangat saleh mandong. Nyo beda katanya Nabi. Hana berani dong kun. Lastu hunaka, aku tidak pantas untuk itu kan. Tetapi kusarankan kalian untuk pergi berjumpa dengan Musa. Fa innahu kalamullah, karena Musa pernah nemu tuto oleh Allah. Dogopnya Allah, jak Pak Musa. Berangkat katanya mandum jamaah tutut Nabi Musa.
ban merumpok Nabi Musa kun ne katanya sama Sid, ya Musa isfa lana ila rabbika liyaqdi bainana. Musa, tak bantu kamu, tak lakai tolong bak Tuhan supaya bagah ke hukum kamu. Ke Nabi Musa, lastu hunaka, hai umat manusia mandum, lun hana berani lakai kepada Allah, hana berani lung lakai tolong uronyo ke bentuk kata ba Allah, karena lung pernah melakukan satu kesalahan yang besar gekun. Li anni qataltu nafsan bi ghairi nafs, karena lung pernah lompah zira urang tanpa salah. Segolom jut ke Nabi manteng sebagai anak angkat Fir'aun. Nabi Musa netubit bak sabah uro, nekalan bak jalan na dua dro nak muda tengah mu pergi. Sidro bangsa Bani Israel, bangsa Nabi Musa. Yang sidro tu bangsa Fir'aun. Nepugla le Nabi Musa baik mu pakai. Bak nepugla mutulak-tulak mu support, roh mu support sidro anak muda dari bangsa Fir'aun. Tiga Nabi Musa, tiga kunang support baganya langsung rubah mati anak muda yang bangsa Fir'aun. Maka karenanya Nabi Musa ilet but tentara Fir'aun sampai payah belum Nabi Musa kudih unanggro Madian berlindung di rumah Nabi Syuaib sampai ke berkawil di Nabi Syuaib dengan anak ke. Nyo Nabi Musa merasa sangat bersalah, pernah gepoh sira urang tanpa salah. Padahal gepoh hanya sengaja, tapi dengan karenanya Nabi Musa tidak berani meminta kepada Allah. Gesaran li Nabi Musa. Tetapi lunsaran bak kata mandum, tajaklah kedih bak Isa, karena Isa nya ruhullah, roh yang langsung getiup oleh Allah dalam perut Maryam. Ya kedih bak Isa. Maka berangkat tanya mandum para jamaah merumpok dengan Nabi Isa. Kun ba Nabi Isa, ya Isa isfa' lana bainana, isfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Hai Isa, lakai bantu dia ke kamu kepada Tuhan kata supaya bagah ke hukum kamu. Kun Nabi Musa, lastu hunaka, hai umat manusia, lung hana pantas lung lakai tulung ba Allah ronyo. Karena lung sangat takut kepada Allah, karena lung dijadikan oleh kaum lung beserta maklum sebagai ilahani min dunillah, sebagai dua dro Tuhan daripada selain Allah. Nabi Musa yo kepada Allah karena gopnya niat semah, karena mak gopnya niat semah burung. Ia anggap sebagai Tuhan, padahal Tuhan yang benar cuma Allah. Yo Nabi Isa anggujud melake, tapi gebisaran Nabi Isa. Wahai umat manusia mandum, lung tanyang bak kata ke Nabi Isa, menyoleh kata na umpang atau na tungpeng tu nyan lagi celeng tu tanya-tanya. Munyo celeng nyan kata kunci, peng kata na dalam celeng nyan, kibancara bujud dacok peng nyan. Ikun le manusia watenyan kutanya mandum, munyo lagi nyan Isa kata dele payah tak buka gembok, payah tak buka kunci. Kun Nabi Isa, wahai manusia semua, sesungguhnya Allah telah mengunci, telah mengkhatam, menggembok para nabi-nabinya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyan kunci nabi, khatimin nabi, kunci nabi nyan Muhammad. Jadi menyeperle legata nak selesai masalah, ya buka kunci, ya ba Muhammad, lakai bantu ba Muhammad. Budohlah berangkat katanya mandum para jemaah merumpok dengan Nabi Muhammad. Kun ba Nabi Muhammad, ya Nabi Yuna isfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Hai Nabi kamu, Nabi Muhammad, ne bantu kamu, nabi syafaat ke kamu, ne melakai ba Allah diat nak bagah ke hukum kamu. Pukun Nabi Muhammad, lung lah yang berhak ba uronyo untuk bantu, untuk bisyafaat, karena memangnya tempat lung nyokuh yang gekun le urang Tuhan kutanya mandum.
yang sayang wate masanyan janjungan alam Muhammad Nabi lain mandum gekeun nafsi han gebike ke gedanyo li nabi lain yang tempike ke gedanyo adalah janjungan alam Muhammad Nabi. Maknanya yang siap, yang bersedia memberikan syafaat bantuan kepada umat manusia pada itu hanya Nabi Muhammad. Kenapa ini para jemaah? Karena beliau seperti di awal cerita tadi tidak menggunakan itu di dalam dunia, tapi beliau simpan untuk membantu umatnya di negeri akhirat kelak. Nyotanda yang kedua, yang kelhe man panjang bacut para jemaah, ada kagusah 20 menit bah panjang gede bacut. Rep ilung gede tonu ke baru nalom bah. Dikala umat manusia ka selesai dihukum oleh Allah diputuskan di yaumil hisab ka ditetapkan oleh Allah yang tamang surga jak gudih dalam surga, yang tamang neraka berangkat jak dalam neraka. Maka semua umat yang berhak masuk neraka digiring oleh Malik Zabaniyah. Gerante aki mandum le Malik Zabaniyah berpasang-pasang dengan syaitan masing-masing yang nasajan. Dan gecok jaro le Malik Zabaniyah gikat bataku, giring le malaikat Malik Zabaniyah rame-rame kudih ke dalam neraka. Kemudian wate karabih urang tamang dalam neraka, dekalah sabah kelompok yang juga akan masuk ke dalam neraka, tapi kelompoknya berbeda para jemaah. Hana gerante aki, hana gikat jaro baku, bebas jak laju bacut-bacut barih-barih kudih ke dalam neraka. Lagi bandingan nekalan idrop koruptor ngai drop teroris buat polisi. Nyai drop teroris ke ranti mandu, drop koruptor hana paske baje kuning sagai jak bebas. Yang kelaginya rupanya yang tamang neraka pina modelnya. Nah yang model gerante Malik Zabaniyah guhu dalam neraka, nah yang jak berbaris jak tamang dalam neraka. Soalnya yang tamang secara berbaris tidak dirantai, jak bacut-bacut tamang dalam neraka adalah ahlul kabair min ummati Muhammad, para pelaku dosa besar daripada umat Nabi Muhammad. Nyo kita nyo mandum umat Nabi Muhammad nengko. Hanruh kita nyo kena lam kelompoknya, yang kelompok jak barih tamang dalam neraka. Karena yang tamang dalam neraka ahlul kabair, pelaku dosa besar. Menyolong nak tanyong bak ke tanyong mandum, termasuk lung untuk menjawabnya. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa besar? Tanya tunjuk jaro dengku. Tak tuju tunjuk jaro. Han. Karena dosa besarnya kon cuma syirik, kon cuma membunuh, kon cuma durhaka kepada orang syirik, kon cuma berzina, kon cuma merampok, kon cuma makan riba. Tapi saboh sembahyang tungku meduah takubah. Kon uronyo jamun. Yuh masa muda duroje. Yuh masa le kita nyobatat uroje. Tatle sembayang takubah. Menyohana tak taubat kepada Allah, hana tak peglah lom. Manteng kita nyo berdosa besar uronyo. Manteng lam maksiat katanya. Mate deh ahlul kabair masuk neraka. Getanya pelaku dosa besar tamang neraka, roh dalam kelompoknya. Kiban orang kelompoknya tamang neraka. Wadah getah mong dalam neraka dan ku gemerati. Gekun la ilaha illallah. Urang tamang neraka tapi meratip. Wadah kata ngapui saya apui, diturut apui. Gekun le malaikat Zabaniyah, le malaikat Malik yang mengawasi neraka, hai apui katut. Ho kafe. Ikun le apui hai Malik tibang kutut awaknya yang meradip. Awaknya ikun la ilaha illallah, han mungkin long tut urang yang kun la ilaha illallah. Ise apui karena urang damang nerakanya meradip. Rupanya perti meradip nan damang neraka dengku. Bane begi giban.
Bangka ada meratip-ratip nyo kada pergi ke hebat ana dende nang damong neraka na berarti meratip. Bukti hadis Nabi yan. Mahana lu macang bahasa Arab panjang kat. Gekun le malik, hai apui ada imratip pu yang iblaku ronyo perintah Allah dot awaknya nasan neraka. Maka itutlah but apui tunggu. Itutlah apui. Kecuali yang hana itut le apui. Dalam sabuh riwayat hadis hati dengan muka. Karena hati urungnya na iman lah mati. Dan muka karena urungnya pernah sujud pada Allah. Menyogekan pernah sujud pada Allah. Urung semayang. Yang tamang nurakanya awak meratib, awak semayang. Gekun urung meiman karena na meratib, na la ilaha illallah la mati. Ge selamat hati. Hana gedot muka, ge selamat muka karena na pernah sujud. Na ismayang wa taudid. Maka leuh awaknya tamong lam neraka mandum getuk neraka bu malik zamaniyah. Bak sabahura kun Allah pada ya Jibril. Ya Jibril intalik ilan nar fandur kaifa kana ahwalul ahlil ma'asi min ummati Muhammad. Hai Jibril, citajak bak neraka fiat. Takalon kiban keadaan para ahli maksiat, urung-urung puput maksiat daripada umat Muhammad dalam neraka. Perintah Allah bak Jibril. Karena perintah Allah berangkatlah Jibril kudih bak neraka. Pan gekalon le malik katroh Jibril gekun le malik, hai Jibril puput kata kena nyokon tempat kata ana urusan kata kena nyo perte kamoy no kata koi no urusan gekun le Jibril, hai malik nyo perintah Allah ilung buyak kalon giban keadaan umat Muhammad dalam neraka. Buka gebuka le malaikat malik neraka. Gekalon le Jibril miyup karena neraka miyup, gekalon ni miyup umat Muhammad kiban. Rupanya para ahlul kabair min ummati Muhammad, para pelaku dosa besar, di saat melihat di atas ada seorang malaikat, mereka melihat berbeda malaikat ini dengan yang lain. Karena yang lain malaikat yang nainan sekitar neraka mandum wajah seram-seram mengerikan. Yo tetanging. Tapi na malaikat nyo siro wajah ganteng galak dah tetanging. Nyo kepikir le umat Muhammad yang dalam neraka. Nyo kon malaikat azab. Kon malaikat azab nyo. Maka getanyong le umat Muhammad. Sodro ne. Gepegah ana Jibril, long Jibril. Getanyang le Jibril kepada umat Muhammad nyan man antum sa kata. Gepegah le urang nyan ana ummati Muhammad. Kamu mimman unzila alainal Quran wa mimman tusalli wa tasumu Ramadan. Kamu urang-urang yang kebetulan Quran di Allah, kamu urang-urang yang sembahyang, kamu yang urang-urang puasa di bulan Ramadan. Dikala umat Muhammad pelaku dosa besar mengetahui bahwa malaikat yang sedang memperhatikan mereka bukan malaikat azab tapi malaikat Jibril, mereka teringat kepada Nabi Muhammad. Karena itu bahwa Jibril lah yang berikan wahyu kepada Muhammad, yang todan Muhammad. Kun urung lam neraka, ya Jibril, Iqra' minna salam ila nabiyina Muhammad wasif lahu sifatana ahwalana finna. Hai Jibril, ne putroh salim kamu ke Nabi kamu Muhammad dan ne cerita fiat ban Nabi kamu kiban keadaan kamu dalam neraka. Berangkat Jibril para jemaah wa ba Allah taala. Lapor ba Allah, ya Allah anta a'lamu. Ya Allah drone lebih depu dengan keadaan urang dalam neraka. Lungkalan ya Allah dalam neraka umat Muhammad yang terazab sangat menyedihkan, sangat susah ya Allah. Ipegah baklong ya Allah, iu putroh salumi kepada Nabi awaknya Nabi Muhammad dan iu cerita kepada Nabi Muhammad tiban keadaan awaknya. Keun Allah berangkat Jibril pegah bak Muhammad sampaikan salam umatnya kepada dia. Berangkatlah Jibril ke dalam surga merompok Nabi Muhammad. Ban merumpok dengan Nabi Muhammad Jibril Allah gebi salam le Jibril kepada Nabi Muhammad.
Gepegah le Jibril bak Muhammad, ya Muhammad, di dalam neraka na mentong umat kata iu putroh salam kepada kata bak long dan iu cerita keadaan awaknya dalam neraka. Berceritalah Jibril. Oh leh cerita Jibril hana gepreh singoh Nabi Muhammad para jemaah. Geplung Nabi Muhammad menghadap Allah, gesujud ke Allah Taala. Kun Allah bak Muhammad, ya Muhammad irfa rasaka. Hai Muhammad tabuut uled. Uronyo kan uro sujud Muhammad, uronyo kan uro ibadah. Tas'alni lakai baklong hai Muhammad. Niscaya long putruh long bi. Tapi laju bantuan hai Muhammad long izinkan. Kun Nabi Muhammad, ya Allah. Dipegah le Jibril dalam neraka na umat long mentang ya Allah yang terazab mereka karena dosa-dosa mereka. Long lakai bakron ya Allah nyubi izin ke long ni ajak umat long dalam neraka. Jamun tunggu. Jino hana meuli karena kai pegah hanjuk li gok leh gebang mugrib di kampung ba kampung long rojih melasah leh gebang mugrib le urang yang bang dang gepreh urang terus sembahyang dekun dikrek setia tatat Nabi Muhammad nejaja umat dalam neraka tutung hana ingat Nabi Muhammad umat minta berangkat Nabi Muhammad tengku menuju neraka. Roh Nabi Muhammad kenan lapak neraka gelekalan le malaikat Malik gebudah malaikat Malik menghormati Nabi Muhammad gekun Malik. Ya Muhammad hot ajak geno nyokon tempat kata konino tempat Muhammad bubut tu geno. Gekun Nabi Muhammad hai Malik. Menurut Jibril pegah na umat long mentang dalam neraka. Bukan neraka Malik long ngejok mandung umat long. Gebuka neraka Malik malaikat Malik. Getrun Nabi Muhammad para jamaah seluruh urang-urang yang meratib watet dalam neraka mana tubit dari neraka geputubit di Nabi Muhammad nyokeuh yang gekun mangkana fi qalbihi mithqalu darratin minal iman ya yakhruju minan nar pasti akan keluar dari neraka mangkana fi qalbihi mithqalu darratin minal iman urang-urang yang lam hati na ube butir sawi daripada iman menyokun katanya na ube doi pe iman lam hati pasti tubit geyak cok di Nabi Muhammad maka iman penting that betul nunggu lain dumpu jut makna dumpu jut bek jut sebenarnya yang bek sagai-sagai rillah do iman bek sagai rillah iman pu yang nepuput bek sagai rillah iman karena munyo iman hana rillah ratib mantang dalam dada roh syafaat bak Nabi Muhammad getrun Nabi Muhammad ubena urang-urang yang meratib damang lam neraka mono gekumpulkan gejok li Nabi Muhammad gebesapat mandu hiban keadaan urang nyan wate gebesapat angoh tungku lagi adang lagi arang katudung neraka angoh dan lagi arang gemel Nabi Muhammad ku dihibak pintu surga nasabah krung gebuhnan dalam hadis nyan getukun nahrul hayyawan sungai kehidupan geyu mana oleh Nabi Muhammad mandum mantan penduduk lam neraka kenan lam krung nyan wate gutrun lagi arang wate gutengah dari krung wajah urang nyan mandum lagi malam bulan purnama menankuh lagi cahaya bulan nyan wajah tetapi para jemaah di dahi mereka tetap tertulis al-jahannamiyun mantan penduduk neraka jahanam ge urang temong tubit penjara icap si tabok ibu tatu mantan penduduk warga binaan lepas kelasnya sekian tertulis para jemaah nyo bukti yang lebih rayu lho tak pegah beratat mak kedanyo cinta kepada kedanyo hana mesti drama yang yakco anu kodenya dalam neraka hana hadis mesti ropi yang menyatakan nama yang tron dalam neraka yakco anu beratat cinta perumoh deku kedanyo hana hadis yang menyatakan nasidra perumoh yakco lako dalam neraka hana tu beratat cinta kedanyo ke perumoh
hana sabo hadis yang menyatakan trun gudanya otoman ya cok promoh. Tetapi yang berani turun ke dalam neraka untuk mencari umat-umatnya yang tersisa yang kena azab Nabi Muhammad. Untuk orang-orang yang beriman para jemaah, tidak butuh bukti yang lain. Hana perlu kelain bukti untuk yakin tuh betul Nabi Muhammad cinta kepada gedanya orang. Hana perlu lain. Sep ngenyan untuk gedanya orang iman. Sep ngenyan mendong. Tak depu, tak yakin bahwa betul Nabi Muhammad cinta kepada gedanya. Karena begitu besarnya Nabi Muhammad cinta kepada gedanya wajib membalas cinta beliau kepada kita dengan mencintai beliau lebih daripada tak cinta kedua menurut para jemaah. Maka kembalilah kepada pertama, cintailah Nabi Muhammad. Kiban tak cinta Nabi Muhammad, nekun kedua oleh Nabi Muhammad. Man ahabba sunnati fakat ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. So yang cinta ke sunnah long jih cintai ke long apa nama? So yang cinta ke long sajan long teman dalam surga. Artinya kalau kita ikuti sunnah-sunnah beliau, kita cintai sunnah beliau, kita kerjakan sunnah beliau, kita sudah dianggap oleh Nabi Muhammad mencintainya. Kalau kita sudah termasuk ke dalam orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, ada dalam api neraka gebloh oleh Nabi Muhammad, dia sedot gemeh sajan gopnyan gudanya para jemaah. Maka kembalilah kita memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah, le sunnah Rasulullah. Tapi mungkin long cerita di para jemaah karena uro kapoh 6 lewat leblah atau putlah menit. Kalau baik 20 menit. Mudah-mudahan pajan-pajan kesempatan itu dah cerita dalam sunnah Rasulullah yang mungkin hana cerita oleh orang lain karena yang biasa cerita, biasa ada dengar. No kementong yang bisa luntuan sampaikan. Mudahan cerita-ceritanya bukan karangan luntuan para jemaah, tapi hanya luntuan baca di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Faqih Samarkandi, yaitu Abu Laisi, yang dimana beliau menulis di situ beberapa hadis-hadis dari Rasulullah sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita mendum. Hananallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.